Oke Bapak Ibu, kali ini saya akan coba untuk sharing tentang langkah-langkah untuk instalasi SKL Bali Timur di cPanel sehingga nanti bisa diakses dan dimanajemen secara online. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama kita siapkan dulu aplikasinya. Pastikan Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi SKL Bali Timur. Nanti bisa di-download di web resminya aplikasi.balitimurberkarya.net. Nanti saya tampilkan di bagian deskripsi. Nah, setelah aplikasinya siap, Bapak Ibu download, nanti di sini ada dua file, satu folder dan satu file database yang nanti bisa diinstal di secara lokal maupun secara online. Nah, untuk kali ini saya akan coba untuk sharing bagaimana caranya agar ini bisa diakses secara online menggunakan cPanel. Langkah pertama, silakan Bapak Ibu buka browser, kemudian silakan Bapak Ibu akses cPanel sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ya, saya akan contohkan di sini. Saya akan menggunakan salah satu contoh cPanel dari sekolah saya, ya. Nah, setelah ditampilkan, maka nanti ini adalah tampilan awal cPanelnya. Silakan Bapak Ibu login dengan menggunakan akun yang sudah diberikan untuk akses cPanel Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, klik masuk. Oke, jadi tunggu sampai prosesnya selesai dan ini sudah tampil, ya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, ya. Ini adalah tampilan cPanelnya. Ini silakan nanti disesuaikan dengan cPanel yang Bapak Ibu miliki. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat subdomainnya dulu. Subdomain untuk akses SKL, ya. Kita ambil dulu, klik subdomain. Nah, di sini kita buatkan subdomainnya. Ya, misalnya info kelulusan. Ya, jadi nanti alamatnya adalah info kelulusan dot, ya, nama domainnya. Kalau sudah, create. Nah, sudah selesai. Kemudian go back, kembali, ya. Nah, setelah membuat subdomainnya, langkah berikutnya, ya, jadi subdomain sudah ada di sini, ya. Sudah ada di sini. Langkah berikutnya adalah silakan kembali dulu. Nah, setelah membuat subdomain, langkah berikutnya adalah membuat database, ya. Jadi membuat database, langkahnya adalah klik MySQL database. Oke, di sini Bapak Ibu nanti membuatkan database untuk SKL-nya. Klik nama database-nya. Ya, misalnya nama user, kemudian kelulusan, ya, create. Jadi ini nama database-nya. Kemudian kembali. Setelah membuat database, ya, jadi database-nya sudah dibuatkan. Langkah berikutnya, ya, ini nama database-nya sudah dibuatkan. Langkah berikutnya adalah membuatkan user, ya. Jadi silakan dibuatkan usernya, user untuk database tersebut. Ya, misalnya, ya, passwordnya silakan dibuat. Oke, jadi sudah, ya. Kita buat usernya ini, kemudian passwordnya, create user. Sudah dibuatkan usernya, ini nama usernya, go back.
Nah, sekarang kita akan coba berikan akses user tersebut ke database. Caranya, ambil ke bawah lagi. Ambil ke bawah, di sini ada add user to database. Klik nama usernya, nama usernya ini, nama databasenya yang kita berikan akses. Kalau sudah, add. Nah, kemudian di sini silahkan di klik all privilege. Ya, ini sudah tercentang semua. Klik make change. Oke, sudah ya. Sudah sukses. Go back. Ya. Oke, itu untuk membuat database, membuat subdomain. Kita kembali ke home, ke cPanel-nya. Nah, 2 langkah tadi sudah dilakukan. Langkah berikutnya adalah import database. Untuk melakukan import database, kita gunakan fasilitas yang namanya phpMyAdmin. Ya, klik phpMyAdmin. Nah, maka di sini nanti akan ditampilkan phpMyAdmin. Oke, langkah berikutnya adalah klik nama database. Ya, nama databasenya untuk SQL. Nah, langkah selanjutnya setelah ditampilkan ini ada databasenya, klik import. Selanjutnya setelah klik import, choose file. Nah, sekarang ambil SQL yang sudah di-download. Ya, saya letakkan di desktop, SQL Bali Timur. Ya, ini. Nah, ini ya. Nah, kita ambil di sini databasenya. Open. Kalau sudah, ya, klik kirim. Ya, tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, sudah selesai. Jadi cepat seperti ini ya. Nah, kalau sudah selesai, maka langkah membuat database sudah. Kita close, kembali ke cPanel. Nah, setelah kita membuat database, sudah kita import database, kita sudah buat subdomain, yang mana subdomainnya itu adalah info kelulusan. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah mengaktifkan ioncube loader pada cPanel. Nah, langkah-langkahnya di sini silakan dicari ke bawah PHP version. Ya, klik select PHP version. Ya, maka nanti akan ditampilkan versi PHP-nya. Oke. Nah, ini ada 2 tab, ada extension, ada option. Ya. Nah, kemudian di extension kita lihat ya, di sini current PHP. Ya, di sini pastikan PHP-nya adalah 72. Nah, kemudian yang terpenting di sini adalah di bagian ini silahkan diaktifkan beberapa ioncube loader. Ini harus aktif ya. Ini wajib aktif ioncube loader. Nah, ini diaktifkan. Kemudian ini PDF diaktifkan. Zip diaktifkan. Kemudian pada bagian option kita cek juga allow URL open, ini dicentang ya. Kemudian display errornya di off kan, biar tidak tampil nanti error warningnya ya. Nah, yang lainnya standar ya. Nanti kalau mau meningkatkan memori limitnya bisa diangkat di sini, silakan diangkat memori limitnya. Kemudian post mark size-nya juga bisa disesuaikan. Upload mark size-nya juga nanti bisa disesuaikan. Ya. Oke, saya kira ini ya persyaratan dasarnya. Kalau ini sudah, berarti setting ioncube loader sudah bisa diaktifkan di bagian ini. Ya. Oke, kembali. Nah, kalau ini sudah, maka pekerjaan kita untuk membuat subdomain, kemudian setting PHP sudah selesai, tinggal kita upload ya. Kita coba cek dulu di file manager. Ya, di sini ada di file manager ada yang namanya public HTML. Public HTML. Nah, disinilah nanti tempat aplikasi yang kita buat.
tadi sudah kita buatkan subdomainnya, namanya info kelulusan. Nah, ini nanti kita tempatkan aplikasinya di sini. Ini CKI bin-nya kita hapus saja, tandai delete ya. Oke, confirm. Nah, ini sudah ya. Nah, langkah berikutnya adalah mengupload semua berkas aplikasi ke folder ini, ke direktory ini ya. Nah, untuk uploadnya kita sarankan nanti menggunakan FTP ya, menggunakan FTP. Yang kita gunakan untuk upload itu adalah namanya, aplikasinya namanya WinSCP ya. Ini adalah salah satu aplikasi yang kita gunakan ya. Kalau saya biasa menggunakan WinSCP untuk proses upload file ya ke hosting. Nah, di sini kita buat baru ya. Nah, jadi di sini silakan ketikkan new site, kemudian di sini pilih FTP. Nah, hostname-nya adalah FTP titik ya, domainnya. Nah, ini port nomornya 21. Username dan passwordnya ini silakan Bapak Ibu sesuaikan ya dengan user password yang Bapak Ibu sudah dapatkan dari penyedia layanan hosting ini ya. Nanti silakan digunakan ya, tinggal gunakan user passwordnya yang ada ya. Kalau sudah diisi dengan benar, klik login. Oke, tunggu sampai selesai. Nah, jadi di sini langsung mengarah kepada bagian public HTML ya. Nanti di sini adalah di webnya ya. Jadi untuk web, ini tampilan untuk web, sedangkan yang di kiri adalah tampilan yang di lokal. Nah, untuk yang di kiri kita cari dulu ya. Ini tadi saya letakkan di desktop, maka saya ambil di desktop SKL Bali Timur. Nah, ini aplikasinya. Sedangkan yang di bagian server kita tempatkan di folder public HTML, kemudian info kelulusan. Nah, nanti disinilah kita tempatkan ya. Nah, langkahnya kita buka dulu yang di sini, yang di folder lokal ya. Kemudian di sini SKL Bali Timur kita buka. Nah, di sini akan ditampilkan inilah aplikasinya ya, termasuk HT aksesnya. Nah, biasanya HT akses ini di hidden. Nah, untuk mengaktifkan hiddennya ini ya, agar ini tampil, nah, kita gunakan option reference ya. Nah, kemudian di sini pada panel ya, pada bagian panel di sini ya, diklik bagian panel, ini aktifkan show hidden file ya. Kalau ini tidak aktif, saya coba tunjukkan. Kalau tidak di checklist, maka HT access tidak akan tampil. Nah, sedangkan kalau di sini diaktifkan preference ya, kemudian panel show hidden file, maka di sini termasuk file hiddennya juga akan diaktifkan. Oke, langkah selanjutnya langsung saja ini silakan di blok ya, semuanya sampai seluruh filenya. Tinggal kita drag, tekan, drag bawa ke folder info kelulusan ya di sini ya. Nah, jadi ini prosesnya jadi cukup lama, silakan ditunggu sampai selesai. Oke, jadi sudah selesai proses upload dari lokal ke server. Nah, langkah berikutnya di bagian info kelulusan ini ya, jadi ini adalah aplikasinya. Kita sesuaikan dulu konfigurasi database-nya, klik pada application, double klik, di dalamnya ada config, double klik, maka di dalamnya sini ada beberapa file. Yang kita perlu konfigurasi adalah database-nya. Silakan diedit, tandai edit atau klik kanan edit ya. Edit dengan notepad boleh, langsung diedit bawaannya juga silakan. Nah, kemudian di bagian bawah di sini
Nah, yang perlu disesuaikan adalah ini, sesuaikan dengan database yang sudah kita buat di cPanel tadi, yaitu username-nya, password, kemudian database. Ya, ya ini. Kemudian passwordnya silahkan diisikan ya. Ya, jadi sesuaikan dengan password yang tadi dibuat dalam membuat user itu sendiri. Oke, kalau sudah tinggal disimpan ya. Save. Oke, tutup. Nah, kita coba lihat dulu, kita cek dulu ya, buka, kita coba buka tab baru. Nama domainnya, subdomainnya adalah info kelulusan titik ya, nama domain, enter. Ya, kita lihat hasilnya. Nah, ini ya. Nah, jadi ini sudah berhasil instalasi pada domain, tinggal kita jalankan. Versi aplikasinya sudah 20.5. Ya, jadi tinggal kita jalankan sesuai dengan panduan aplikasi. Silakan diikuti panduannya. Ini aplikasinya sudah berjalan. Ya, nanti silakan Bapak Ibu ikuti panduan penggunaan aplikasi ini sesuai yang sudah diberikan. Oke, saya kira itu Bapak Ibu langkah-langkah instalasi aplikasi SKL Bali Timur di hosting. Ya, silakan bisa dicoba, diikuti. Mudah-mudahan membantu. Ya. Jadi terima kasih sudah menonton dan mohon untuk bantu didukung channel kami dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Selamat sore.